Halo sahabat Babah Channel, berjumpa kembali kita di alur cerita film India terbaru yang sangat seru. Film ini menceritakan tentang perjuangan heroik seorang kepala suku, yang berjuang demi kebebasan dan martabat suku Halmera. Film ini berjudul Kamsera, dan dibintangi oleh artis yang sedang naik daun, yakni Santtir Kapoor. Dan juga aktor legenda India, Sanjay Dutt, sedangkan tarian dan nyanyian dibintangi oleh si cantik Vaani Kapoor. Lalu, seperti apakah kisah lengkap dari film Kamsera ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk, kita langsung saja ke alur ceritanya. Diceritakan, sebuah suku yang tertindas dan diasingkan, yaitu Halmera. Di bawah seorang pimpinan mereka yang bernama Samsera. Suku Halmera ini, mencoba untuk merampok sebuah suku yang telah mengucilkan dan mengusir mereka dari kota Kasa. Dan karena merasa takut dengan Samsera, petinggi kota Kasa ini, mencoba untuk meminta bantuan kepada tuan baru mereka, yaitu pasukan Inggris. Tentunya dengan membayar upeti yang sangat tinggi. Namun, sang jenderal tersebut masih mempertimbangkannya. Dan tak lama kemudian, muncullah Suhat Singh. Yang dengan akal bulusnya, ia membujuk jenderal Inggris tersebut, agar mau membantu kaum Kasa. Menurutnya, jika pasukan Inggris membantunya, mereka akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Yakni 500 budak yang mereka dapatkan secara gratis, dan limbahan emas dari kaum Kasa. Dan akhirnya, terjadilah pertempuran sengit antara suku Halmera dan pasukan Inggris. Terlihat, beberapa pasukan Inggris yang sedang membantai suku Halmera. Namun, karena keberanian Samsera, membuat Inggris harus melakukan negosiasi dengan mengandalkan juru taktik, yaitu Suhat Singh. Suhat Singh sangat pintar, dan dengan taktik liciknya, menawarkan kepada Samsera. Kalau Suhat dan Inggris akan memberikan tanah yang luas dan tempat tinggal yang layak kepada Samsera dan sukunya. Karena menurutnya, suku Halmera akan bisa bangkit kembali dari keterpurukan. Akan tetapi, Suhat Singh meminta kepada Samsera dan sukunya, agar tunduk kepada Inggris. Penawaran Suhat Singh ini, membuat Samsera dan anggota sukunya merasa kebingungan. Karena menurutnya, semua ini bisa jadi adalah sebuah jebakan. Samsera pun menyadarinya, dan dia berharap agar Suhat Singh dan Inggris akan menepati janjinya. Karena menurutnya, generasi suku Halmera akan menjadi lebih terhormat kembali. Suku Halmera pun kemudian memasuki tanah yang dijanjikan. Dan ternyata benar, semua ini adalah sebuah jebakan belaka. Suku Halmera dimasukkan ke dalam sebuah benteng, dan mencekik leher mereka dengan rantai yang kemudian dijadikan budak. Samsera mencoba untuk meminta janji jenderal Inggris. Namun, Suhat Singh memberi penawaran baru. Samsera harus membayar 10.000 gram emas, untuk membebaskan semua sukunya. Karena menurut Suhat Singh, petinggi Kasa telah membayarnya dengan 5.000 gram emas. Dan tanpa berpikir panjang, Samsera langsung menyanggupinya tantangan Suhat Singh tersebut. Samsera mencari jalan keluar dari dalam benteng. Namun dia tidak menemukannya. Kemudian, ia mencoba memanjat gunung batu, untuk mencari celah jalan keluar. Meskipun istrinya melarangnya melakukan hal tersebut. Namun, Samsera tetap bersikeras melakukannya. Dan jika dia gagal melakukannya, istrinya boleh mencemoohinya di depan semua orang. Istrinya tetap mencegahnya, karena ia takut kalau anak dalam kandungannya, tidak punya ayah yang akan menemaninya di kehidupan mendatang. Namun, Samsera tetap mulai memanjat, meski dengan tangan telanjang dan bermodalkan nekat. Dan tak berapa lama kemudian, tentara melihatnya, dan langsung menghujaninya dengan tembakan. Samsera mencoba menyelamatkan diri, namun, tentara menghujaninya dengan tembakan. Samsera terjatuh, dan kemudian ia digantung di hadapan suku Halmera. Suhat Singh pun mulai memprovokasi suku Halmera, dan kemudian mengancam istri Samsera. Dan istrinya pun mulai paham. Kenapa dia harus mencemoohinya ketika dia tertangkap? Suhat Singh memberikan batu kepada istri Samsera, dan dengan menangis, dia melemparinya. Kemudian, semua suku Halmera pun mengikutinya.
Dan Samsera pun akhirnya mati di tiang gantungan. Dan kisah dari suku Halmera ini, sebenarnya, baru saja dimulai. 25 tahun sudah berlalu, di mana suku Halmera masih saja seperti dulu, dan masih menjadi budak di dalam benteng Inggris. Jabang bayi yang dulunya masih di dalam kandungan, kini, sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Dan ia dikenal sebagai anak pengkhianat, yakni, anak dari kepala suku yang bernama Samsera. Namun, bagi si anak Samsera, rupanya ia bermimpi menjadi seorang tentara. Suku Halmera mentertawakannya, bahkan, ibunya pun menentangnya. Bali sangat gigih untuk mencapai cita-citanya. Bahkan, ia sudah dipersiapkan oleh Fir, seorang dari suku Halmera, yang menjadi teman ayahnya Samsera. Bali sengaja dipersiapkan, untuk meneruskan tujuan dan cita-cita ayahnya. Suatu hari, Bali mendapatkan kesempatan di pengujian perwira. Tantangan yang dihadapi Bali, sangatlah mudah untuk ia lewati. Bahkan, Suhatsing pun sangat terkesima dengan aksi yang dilakukan Bali. Dan pada tes pertama Bali, sangat sulit, di mana dia harus menghukum seorang penjahat. Yang mana, penjahat tersebut adalah seorang anak kecil dari suku Halmera. Dan anak tersebut telah mencopet dari anak buahnya sendiri. Suhatsing memberikan pilihan yang sangat sulit. Namun, Bali memilih dirinya lah yang dicambuk, untuk menggantikan si anak kecil tersebut. Bali kemudian dicambuk di hadapan semua suku Halmera. Namun, teriakan ibunya membuat Suhatsing keheranan. Suhatsing pun baru menyadari, kalau ternyata, Bali adalah anak dari si pengkhianat Samsera. Cambukan demi cambukan pun dihadapi Bali dengan pasrah. Seolah apa yang dia inginkan menjadi seorang perwira, adalah sebuah kesalahan besar. Bali pun meneteskan air mata, ketika ia mengetahui cerita yang sebenarnya. Kalau ternyata, dia bukanlah anak seorang pengkhianat. Namun, dia adalah putra dari seorang pejuang, dan kepala suku yang pemberani dari suku Halmera. Bali, adalah putra dari Samsera. Amarah dan gejolak darah perjuangan Bali, memuncak. Dan di keesokan harinya, Bali sudah berdiri tegak di puncak Gunung Batu. Seorang perwira menembaknya, namun ajaibnya, seekor burung gagak terbang dan menahan laju pelurunya. Tiba-tiba, segerombolan gagak muncul ke permukaan, dan diiringi dengan munculnya sosok Samsera berdiri di samping Bali. Samsera kemudian terjun ke air yang dalam, yang kemudian diikuti oleh Bali. Kemudian Bali tersedot oleh air di dalam sumur, dan berhasil keluar dari dalam benteng perbudakan Suhatsing. Bali kemudian dibangunkan oleh seekor gagak hitam, dan dengan sekejap, dia sudah menaklukkan seekor kuda liar putih, kemudian langsung menunggangnya. Dengan peta leluhurnya, Bali kemudian menyelusuri arus sungai Asat. Dan dengan bantuan bintang di waktu malam, Bali menuju ke kota Nagina, untuk bertemu dengan seseorang bernama Dorsing. Dia akan membantu Bali, dalam misi membebaskan suku Halmera dari perbudakan. Namun dalam perjalanannya, Bali dihadapkan dengan badai pasir yang menerjang. Kuda putihnya pun kabur. Bali berusaha untuk bertahan dalam pusaran badai yang menerjang. Dan tiba-tiba, seseorang muncul, dan rupanya dia adalah seorang pencuri. Bali berhasil menangkapnya. Bali bercerita kepada Rasung, kalau dia adalah anak dari Samsera, yang berhasil kabur dari benteng Suhatsing. Rupanya pencuri tersebut mengetahui siapa sebenarnya Samsera. Bali pun mencari tahu, siapa sebenarnya pencuri tersebut. Yang ternyata, dia adalah Dortsing, seseorang yang menjadi tujuannya. Dortsing kemudian membawa Bali ke kota Nagina. Di mana, Nagina adalah kota persembunyian para kriminal dan para pemberontak lainnya. Di kota ini, mereka diterima, kemudian berbaur dengan warga asli Nagina. Namun rupanya, Dortsing membawa Bali ke hutan di luar kota Nagina. Dortsing kemudian memukul pohon besar, yang membuat gerombolan gagak hitam keluar dari persembunyiannya, dan kemudian burung gagak tersebut membuat beberapa orang, seperti sebuah pertanda. Dortsing semakin membawa Bali ke tengah hutan, yang rupanya dia sudah sampai di mana para suku Halmera berkumpul. Satu persatu suku Halmera berdatangan. Namun menurut Dortsing, mereka sudah banyak yang meninggal, dan yang tersisa hanya sebagiannya saja. Bali kemudian mendatangi Zona, seorang penyanyi, yang sangat digilai Suhatsing. Bali meminta Zona, membantu menyelesaikan misinya, untuk membebaskan suku Halmera, dari perbudakan dan cengkraman Suhatsing dan kerajaan Inggrisnya. Zona,
Si penyanyi ini sedang live show di hadapan para militer Nagina. Sementara Bali dan pasukan kecilnya, berhasil menyusup ke gudang senjata kota Nagina. Saat militer Nagina sedang asyik dengan live show zona, Bali berhasil meledakkan dan merampok senjata militer kota Nagina. Bali berhasil dengan misinya, dan kabar itu pun terdengar sampai ke telinga Suhat Singh. Zona kembali melakukan show di acara pernikahan warga kaum Khasa. Dan di belakangnya, Bali berhasil mengeruk emas dan kekayaan milik kaum Khasa. Namun Dort Singh mengeluhkan pasukannya hanya beberapa orang saja, dan secara mengejutkan, seorang Halmera yang datang secepat kilat. Dia meminta untuk ikut bergabung bersama Bali dan yang lainnya. Dengan tambahan satu orang Halmera, Bali berhasil merampok warga kaum Khasa lainnya. Dan yang sangat mengejutkan, kabar Samsera ini membuat kaum Halmera muncul untuk bergabung dengan penerusnya, yaitu Bali. Rupanya Bali membagikan hasil rampokannya kepada kaum yang tertindas. Dan rupanya, ini seperti kisah Robin Hood versi India. Gambar perampok bertopeng pun bertebaran di seluruh Khasa. Bahkan, pemerintah kota Khasa menawarkan 50 koin emas, bagi siapa saja yang memberikan informasi tentang keberadaan pria bertopeng tersebut. Tentunya kabar itu membuat pamor Bali semakin meningkat, dan membuat pasukannya semakin bersemangat untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Namun berbeda dengan Suhat Singh, ia sangat geram terhadap si perampok yang bertopeng. Dan seorang asistennya memberikan informasi yang sangat berarti. Kalau di setiap perampokan Bali, selalu ada show zona di dalamnya. Suhat Singh pun kemudian berencana mengundang zona untuk menghiburnya. Mudah saja bagi Suhat Singh untuk menangkap zona. Dan tentunya, ia berharap perampok bertopeng akan datang menyelamatkan zona. Tak lama kemudian, puluhan burung gagak muncul di atas alun-alun kota. Dan beberapa pasukan Suhat Singh pun tiba-tiba berjatuhan. Sementara di luar benteng, terlihat Bali mendatangi Suhat Singh dengan bola apinya. Dan lingkaran api seolah merupakan ring pertarungannya dengan Suhat Singh. Beberapa pasukan Bali melumpuhkan pasukan Suhat Singh dengan mudahnya. Pergulatan antara Bali dan Suhat Singh pun tak terelakkan. Dan beberapa kali terlihat, Bali mendapat hujaman dan bantingan dari Suhat Singh. Namun dengan gaya lincahnya, Bali berhasil mendaratkan pukulan kerasnya terhadap Suhat Singh. Bahkan saat pertarungannya, Bali masih sempat melepaskan zona dari ikatannya. Beberapa irisan Bali berhasil membuat Suhat Singh terluka. Bahkan Bali berhasil merampok Suhat Singh dan gigi emasnya. Dan sesuatu yang sangat membuat Suhat Singh marah adalah ketika Bali memberikan sebuah tanda di pintu kantor Suhat Singh. Dan tanda tersebut adalah tulisan Samsera, dengan warna merah besar yang menonjol di hadapan Suhat Singh. Bali dan pasukannya kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lupa juga ia membawa zona di kuda tunggangannya. Suhat Singh sangat geram dengan kekalahannya. Ia kemudian menembaki beberapa orang suku Halmera di depannya. Namun tiba-tiba, Jenderal Inggris datang dan menghentikan kebrutalannya. 65 orang pasukan Suhat Singh terluka. Namun, tak seorang pun dari pasukan Bali yang terluka. Sebuah pertanyaan dari jenderal yang membuat Suhat Singh terdiam. Suhat Singh menganggap kalau itu adalah keberuntungan Bali. Dia kemudian meyakinkan sang jenderal, akan segera membereskan perampok bertopeng. Rupanya, Jenderal Inggris sudah tidak mempercayainya lagi. Ia khawatir, perampok bertopeng akan mengacaukan acara mahkota Inggris, yang sedang berkeliling di kota India. Rupanya Jenderal Inggris baru ini sangat mencintai India, bahkan Zona memberitahu Bali, kalau jenderal baru ini pasti berbahasa India. Zona juga memberitahu, kalau jenderal muda Inggris ini, telah mempersiapkan pasukannya untuk menangkap Samsera, dan dia juga telah berhasil menyadarkan kedengkian Suhat Singh. Rupanya jenderal muda ini akan menghadiri acara pertarungan gulat. Dan Bali pun juga akan datang di acara pertarungan tersebut. Dia berniat untuk menjumpai jenderal Inggris itu di sana. Acara pertarungan gulat pun sangat meriah. Di antara peserta dan suara teriakan penonton yang ada di sana, terlihat Bali dan pasukannya sedang menyamar. Rupanya jenderal Inggris sangat tertarik untuk ikut bertarung. Namun tidak ada yang berani melawannya. Si promotor kembali mencari lawan bagi sang jenderal. Yang akhirnya, Bali memberanikan diri untuk maju melawannya. Pertarungan pun terjadi dengan begitu sengit. Bali mendapat tendangan pertamanya dari si jenderal. Namun, tak lama kemudian, Bali membalas dengan pukulan telaknya terhadap si jenderal. Rupanya Bali memanfaatkan pergulatan, sambil mencari informasi mengenai penangkapan Samsera. Pertarungan semakin sengit, pukulan dan tendangan dari keduanya, tersaji dengan sangat apik.
Rupanya pertarungan mereka bisa dikatakan imbang. Terlihat, Bali berhasil mengunci si jenderal. Dan saat itulah Bali mengatakan, siapa dia sebenarnya. Si jenderal pun kemudian menepuk tanah, pertanda kalau dia sudah menyerah kalah. Bali pun kemudian membalikkan badan, dan menepuk tanah pertanda kekalahannya. Bali kemudian memberikan sebuah pesan kecil di tangan si jenderal. Kemudian seorang penonton menyambut juara mereka si jenderal. Namun, dia kehilangan jejak Bali di arena pertarungan. Rupanya si jenderal masih mengingat perkataan Bali saat di arena. Dia kemudian mempelajari legenda tentang Samsera. Tak lama kemudian, Suhat Singh datang. Dan rupanya, dia datang untuk mengundang si jenderal di acara pernikahannya. Namun si jenderal baru sadar, dan kemudian membaca kembali pesan Bali untuknya. Menurutnya, Samsera akan kembali datang di acara pernikahan Suhat Singh di Kasa. Namun, Suhat Singh tidak mempercayainya. Singkat cerita, hari pernikahan Suhat Singh telah tiba. Terlihat, tentara Inggris menunggu kedatangan Samsera dan pasukannya. Suhat Singh terlihat sangat bahagia duduk di pelaminan. Tiba-tiba, Samsera muncul bersama pasukannya, tepat di hadapannya. Ketika sang jenderal mendekat, tiba-tiba, si pengantin wanita menodongkan pistol ke arah Suhat Singh. Dan seketika itu juga, kawanan Bali menghabiskan semua perhiasan tamu pernikahan. Namun, seorang Inggris berhasil mengalihkan pistol yang ditodongkan ke arah Suhat Singh. Suhat Singh merebutnya, kemudian ia menembaki Samsera dengan membabi buta. Dengan cerdik, Bali menyandra si jenderal. Kemudian berhasil kabur bersama pasukan dan hasil jarahannya. Namun saat pelariannya, Suhat Singh berhasil melumpuhkan seorang Halmera hingga meninggal. Dan harta jarahannya terjatuh berhamburan di jalanan. Kesedihan menyelimuti kaum Halmera. Kematian sahabat mereka, menyisakan luka yang sangat mendalam. Bali memutuskan untuk berpisah dengan kawanannya. Dan dia akan kembali pada acara Diwali yang akan datang. Sementara itu, si jenderal dan Suhat Singh, sedang mengatur strategi untuk menangkap Samsera dan pasukannya. Orang-orang suku Halmera mulai berbaur dengan masyarakat. Sementara Suhat Singh dan si jenderal, sibuk mencari Samsera sampai ke dalam hutan. Sementara itu, kesulitan hidup membuat runyam pikiran Samsera. Terlebih, melihat istrinya Zona, yang sedang mengandung bayinya. Di sisi lain, Inggris selalu berpatroli, namun mereka belum juga menemukan keberadaan komplotan Bali. Hingga pada satu kesempatan, Jenderal Inggris meminta bantuan kepada para tokoh Kasa. Di mana mereka menemukan orang asing, maka mereka harus segera melaporkannya kepada si jenderal. Satu persatu suku Halmera tertangkap oleh pasukan Inggris, hingga mereka tinggal beberapa orang saja. Kemudian, mereka pun berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Namun Bura nampak frustrasi dan pesimis dengan perciangan mereka. Ia pun kemudian menembakkan pistolnya ke udara. Dan seketika itu juga, lusinan pasukan Inggris datang dan mengepung mereka. Bali terkepung, dan Suhat Singh pun tersenyum dengan keberhasilannya. Tidak ada pilihan lain bagi Halmera yang bersembunyi di dalam hutan. Bali khawatir dengan keadaan Zona yang akan melahirkan. Suhat Singh menyandera seorang Halmera, dan memaksa Bura menunjukkan tempat penyimpanan harta rampasan mereka. Kemudian beberapa pasukan Inggris menembaki sebuah pohon, yang kemudian hujan emas pun membawa kemenangan Suhat Singh yang serakah. Tiba-tiba, kegembiraan Suhat Singh pecah dengan suara tangisan bayi, yang rupanya Zona melahirkan dalam pohon perhiasan tersebut. Suhat Singh ingin melenyapkan Zona dan bayinya. Namun, si jenderal menghentikannya. Dan ia pun tak punya pilihan lain, selain menuruti perintah si jenderal. Meskipun Bali dan Dort Singh berhasil kabur ke dalam hutan, namun ia tetap mengkhawatirkan nasib istri dan anaknya. Bali kemudian berencana melakukan tugas terakhirnya. Menurutnya, jika rencana terakhirnya ini berhasil, maka, pembebasan kaum Halmera akan segera terlaksana. Sementara itu, Suhat Singh dan si jenderal memamerkan hasil buruannya di depan warga Kasa dan media. Namun si jenderal merasa resah dan khawatir. Beberapa hari kemudian, sebuah kereta membawa mahkota kerajaan Inggris mengelilingi kota India. Dan hari itu, bertepatan dengan mahkota mengunjungi kota Kasa. Sebuah kuda putih terlihat berlari di pinggir kereta. Kemudian Bali nampak naik di atas kereta tersebut. Dan ia langsung meledakkan kereta tersebut. Di antara kekacauan di atas kereta, Bali terlihat bertarung dengan tentara Inggris. Dan dengan segala kelincahannya, Bali pun berhasil mengambil mahkota kerajaan Inggris tersebut. Kabar tersebut dengan cepat menyebar di seluruh India.
Bahkan sang jenderal, langsung mendapat tekanan dari kerajaan Inggris. Dan rupanya sebuah pesan tertancap di dalam dinding. Kalau Samsera besok akan mendatangi benteng, ia akan menukarkan mahkota kerajaan dengan kebebasan kaum Halmera. Jenderal kemudian menyiapkan semua pasukannya di dalam benteng, dan semua kaum Halmera ditempatkan di tengah benteng. Tempat itu sangat sepi dan menegangkan, sementara itu angin berhembus dengan sangat kencangnya. Samsera kemudian muncul dengan mahkota Inggris di tangannya. Ia datang bersama kedua rekannya yang masih tersisa. Di antara todongan senjata, Zona memperlihatkan anaknya kepada Bali. Seorang penembak jitu dipersiapkan Suhat Singh di atas menara, kemudian suara tembakan langsung memecahkan suasana. Rupanya sang jenderal tertembak dengan penembak jitu. Kemudian tembakan beralih ke semua pasukan Inggris. Bali pun heran dengan kejadian tersebut. Rupanya pasukan Suhat Singh yang menembaki mereka semua. Dan ini adalah kudeta Suhat Singh kepada pasukan Inggris. Suhat Singh kemudian muncul di tengah lautan tertara Inggris. Dia berhasil dengan skenarionya. Dunia akan tahu kalau jenderal mati di tangan Samsera. Dan ia yang kemudian menghabisi Samsera. Dan dunia akan tahu akan kehebatan Suhat Singh. Bali dipaksa berlutut, dan ia kemudian mengambil mahkota Inggris. Suhat Singh kemudian menghajar Samsera beberapa kali. Sementara di dalam benteng Halmera bergejolak. Fir kemudian menjelaskan kejadian Samsera 25 tahun yang lalu. Sementara itu, Bali tak berdaya di bawah kaki Suhat Singh. Dan saat dia akan menghabisi Bali, tiba-tiba, seekor burung gagak datang menghalanginya. Yang disusul dengan munculnya ribuan burung gagak yang langsung penyerang pasukan Suhat Singh. Rantai besar bergetar di antara gerbang, yang kemudian gerbang jebol dan diiringi oleh ratusan suku Halmera yang mengamuk. Bali kemudian bangkit dari rasa sakitnya, dan langsung menerjang Suhat Singh yang sedang ketakutan. Pertempuran pun tak dapat dihindari lagi. Suku Halmera pun mengamuk seperti melepaskan dendam menahun mereka. Dan dengan kapak Samsera, Bali mengunci Suhat Singh. Dan kemudian mencambuknya di hadapan suku Halmera. Suhat Singh baru sadar, ketika ia mendapatkan dirinya sudah tergantung di hadapan suku Halmera. Kemudian ibu Bali melakukan dendamnya, yang kemudian diikuti oleh semua suku Halmera. Dan Suhat Singh pun akhirnya tak terselamatkan lagi. Jenderal Inggris tersadar, kemudian ia membaca pesan dari Bali. Ia pun kemudian mendapatkan mahkota kerajaannya kembali. Suku Halmera dan Samsera pun akhirnya terbebas dari cengkraman dan penindasan. Dan akhirnya alur cerita sang pahlawan Samsera pun selesai. Nah sahabat Babah, itulah dia alur cerita film India yang berjudul Samsera. Semoga kalian semua dapat terhibur dengan video ini ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan nantikan terus video menarik lainnya, hanya di saluran Babah Channel. Sampai jumpa, wassalam.